Bitcoin halving tinggal 15 hari lagi, belum terlambat untuk Anda yang pengen masuk ke koin-koin berpotensi. Nah, kali ini kita akan membahas koin alternatif ya, atau biasa disingkat dengan altcoin, yaitu Litecoin. Litecoin sekarang berada di harga $100 per koinnya untuk salah satu koin yang cukup tua ya. Koin ini bisa dibilang masih murah dibandingkan dengan altcoin yang lain yang naik itu udah 500%. Nah, Litecoin ini cukup sering kita posting ya teman-teman di YouTube Nusa Krip pada tahun 2022 bersama dengan Zcash, bersama dengan Algorand, Cardano, kemudian ada Bitcoin Cash ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan Algo, kita bandingkan dengan Cardano, Litecoin ini memang agak lambat teman-teman naiknya, dan praktis sejak tahun 2022 sejak dipnya itu di angka 40-an teman-teman ya. Kalau kita lihat tahun 2022 sejak dipnya di 40-an, praktis dia ini baru sekitar 200% teman-teman ya. Belum sampai 3 kali. Kalau 3 kali berarti harus 120 ya. Belum sampai 300% untuk Litecoin ini. Jadi bisa dibilang salah satu altcoin yang kenaikannya masih rendah. Nah, kita selalu bilang teman-teman, kalau Bitcoin itu adalah emas digital, maka Litecoin ini adalah perak digital sebagai salah satu mata uang digital yang tertua kedua di dunia ya, yang kedua tertua di dunia setelah Bitcoin. Nah, buat kamu yang belum punya yang pengen beli Litecoin dan pengen beli di Maxi, kamu bisa daftar di link deskripsi video ini. Untuk link website Maxi-nya juga sudah ada di link deskripsi video ini juga ya. Nikmati fee yang sangat murah dibandingkan dengan exchange lain. Untuk supply-nya memang tidak banyak untuk Litecoin ini ya, cuman 84 juta saja, atau sekitar 4 kali supply dari Bitcoin. Kalau supply Bitcoin itu maksimal 21 juta ya, berarti supply Litecoin ini adalah 4 kalinya si Bitcoin. Tahun 2011 ya kalau nggak salah ini listingnya, dan dia itu di listing dengan harga $4,3 teman-teman, pertama kali listing. Dan kalau kita lihat di Maxi sendiri, koin ini udah listing sejak 2017 di sini teman-teman, di Maxi ya. Dia udah ada di 2017. Jadi Maxi ini salah satu exchange tertua teman-teman ya, exchange senior ya. Dan untuk dipnya sendiri ya, Litecoin ini itu pernah nyentuh $22. Ini dipnya teman-teman, itu di tahun 2018 saat miris parah. Kemudian dia dip lagi di tahun 2020. Nah, 2020 itu tahunnya halving. Jadi kalau halving itu bulan April tahun 2020 ya, itu 1 bulan sebelum halving dia malah dump teman-teman. Beda dengan tahun 2024 saat ini, Litecoin itu dia tidak nyentuh all time high, all time low ya. Dia nggak nyentuh harga terendah lagi. Kalau sebelumnya di sejak halving 2020 ya, sejak puncak 2021 400, dia itu cuma menyentuh harga $40 pada Juni 2022. Kemudian dia menyentuh lagi harga terendah di angka 57 di tahun bulan September 2023. Setelah itu dia tidak ada lagi turun, dan sekarang harganya $100, salah satu altcoin yang masih murah dibandingkan altcoin lain. Untuk ranking di Coin Market Cap sendiri, Litecoin itu berada di ranking 19 ya, masuk dalam 20 besar koin dengan kapitalisasi pasar terbesar di dunia. Dan untuk sekarang kapitalisasi pasarnya aja sudah nyentuh di angka 120 triliun ya, kapitalisasi pasar Litecoin. Belum apa-apa teman-teman ya, belum apa-apa dibandingkan dengan korupsi tambang di Indonesia 271 triliun ya. Itu 2 kalinya market cap Litecoin itu korupsi tambang gitu teman-teman. Sempat korupsi tambang itu dibelikan ke Litecoin, udah tembus ke $1.000 harga Litecoin ya. Oke, kemudian laporan dari The Daily Hall. Nah, ini salah satu news dari Litecoin ini menuju ke $1.000 ya.
Litecoin melonjak hampir 20% setelah regulator Amerika Serikat mengacu Litecoin sebagai komoditas dalam pengaduan KuCoin. Nah, ini berkaitan dengan KuCoin kemarin teman-teman ya, Komisi Perdagangan Berjangka Amerika, yaitu CFTC ya. Itu kan menuduh kalau KuCoin itu adalah exchange yang bermasalah. Nah, tapi dalam penyelidikan dari CFTC sendiri ya, itu dia mengatakan bahwa ada beberapa koin yang termasuk dalam komoditas dan bukan sekuritas. Ya, jadi buat teman-teman yang masih bingung apa sih komoditas, kenapa sih penting disebut dengan komoditas? Nah, jadi pada tahun sebelumnya SEC ya, itu pernah mengatakan bahwa selain Bitcoin, altcoin selain Bitcoin itu disebut dengan sekuritas. Dia bukan komoditas seperti Bitcoin. Jadi hanya Bitcoin aja yang diakui komoditas oleh SEC. Nah, tapi sekarang oleh CFTC ya, dalam laporan penyelidikan dari KuCoin, itu dia mengatakan bahwa Litecoin itu adalah komoditas. Nah, ini dia teman-teman yang bisa kita baca ya, beberapa keterangan dari CFTC. Nah, CFTC mengatakan bahwa KuCoin itu adalah pertukaran aset digital terpusat yang di Republik Seychelles, Kepulauan Cayman dan Singapura dengan 20 juta pelanggan, termasuk Amerika Serikat, dan volume perdagangan kumulatifnya itu sekitar 3,6 triliun US dollar pada tahun 2022. Nah, selama periode terkait, KuCoin meminta dan menerima pesanan, menerima properti untuk margin dan mengoperasikan fasilitas untuk perdagangan berjangka, swap, dan transaksi retail dengan leverage, margin atau pembiayaan yang melibatkan aset digital yang merupakan komoditas. Nah, jadi dibilangnya jelas di situ teman-teman ya dalam laporan CFTC ya, yang melibatkan aset digital yang merupakan komoditas termasuk Bitcoin, BTC, Ethereum, Ether, dan Litecoin. CFTC juga menyebut ketiga aset kripto tersebut, berarti yang ketiga ini teman-teman, sebagai komoditas dalam pengaduan terhadap Binance. Jadi CFTC ini udah menjerat dua exchange teman-teman. Yang kemarin pertama tuh Binance, sampai CEO Binance itu mundur ya tahun 2023, dan yang keduanya itu tahun 2024 ini KuCoin yang kena sama CFTC ini. Nah, tapi dia juga menyebutkan tiga koin yang disebutkan ini juga ada dalam pengaduan di Binance kemarin. Pernyataan ini memang sangat bertentangan dengan komentar yang dibuat oleh Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat Gary Gensler yang pada tahun 2023 mengklaim bahwa setiap koin selain Bitcoin adalah sebuah sekuritas. Lalu apa keuntungannya buat Litecoin yang dianggap sebagai komoditas? Tentu saja keuntungannya Litecoin ini setara dengan barang-barang komoditas seperti yang lain gitu ya, yang bisa diperdagangkan secara umum oleh investor retail. Sedangkan apabila Litecoin ini dianggap sekuritas, maka dia akan dibawa regulator SEC ini yang akan mengawasi perdagangan dari Litecoin. Ya, tentu saja akibat pengklasifikasian Litecoin menjadi sekuritas itu akan membuat dampak dari kurangnya akses investor ya ke Litecoin tadi, kemudian juga bisa menimbulkan biaya yang lebih banyak dan lebih kompleks apabila kategorinya berubah menjadi sekuritas. Dan kalau dia jadi komoditas, tentu saja Litecoin itu akan setara dengan Bitcoin ya, berarti dia adalah sebuah barang gitu ya yang bisa diperdagangkan secara umum. Tidak hanya The Daily Hall yang melaporkan teman-teman ya, ini juga dilaporkan oleh Bitcoin.com di sini teman-teman, yang mengatakan laporan dari CFTC ya yang menggugat KuCoin. Jadi dalam gugatan CFTC ke KuCoin itu, selama periode yang relevan KuCoin meminta penerima pesanan, menerima properti untuk margin dan mengoperasikan fasilitas untuk perdagangan berjangka, swap, dan transaksi retail dalam leverage, margin, atau pembiayaan yang melibatkan aset digital merupakan komoditas termasuk Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin. Nah, jadi keterangan dari CFTC ini teman-teman ya tentu saja jadi modal bagus ya sampai dapat pengakuan dari SEC ya, regulator sekuritas ya Amerika. Nah, kalau misalnya sudah mendapatkan jawaban dari SEC teman-teman ya terkait status dari Ethereum kemudian Litecoin ini, tentu saja nanti akan mempermudah approval ETF dari Ethereum, dan juga bisa saja Litecoin ini dibikinkan juga ETF-nya.
ya, seperti Bitcoin dan juga Ethereum, karena dia sudah diakui sebagai sebuah komoditas. Nah, gitu aja teman-teman pembahasan itu terkait Litecoin pada hari ini. Bagaimana menurut teman-teman ya, apakah Litecoin ini sebagai koin kripto yang cocok untuk aset koleksi Anda? Apabila Litecoin ini cocok untuk Anda, ya jangan lupa lakukan riset terlebih dahulu, gunakan uang dingin ya. Karena Litecoin ini cocok untuk jangka panjang teman-teman ya, karena dia salah satu kripto tertua di dunia ya. Jadi cocok sangat untuk jangka panjang, dan juga dia sudah sangat tua sekali. Bahkan kalau kita lihat di sini di CoinMarketCap sendiri ya, dia itu sudah listing di CoinMarketCap sejak 2014, 10 tahun yang lalu ya. Itu aja teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.